Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifah Maulidah, NIM 1119019, dan teman saya Silva Irhamna, NIM 1119020. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Merdeka Belajar. Teman-teman, belakangan ini kita sering mendengar kata-kata merdeka belajar. Apa sih merdeka belajar itu? Merdeka belajar merupakan langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya sumber daya manusia unggul Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar. Konsep merdeka belajar dibagi menjadi 3, yaitu survei karakter, asesmen kompetensi minimum, dan pemerataan kualitas pendidikan. Survei karakter. Pengembangan kualitas pendidikan bukan lagi tentang penerapan indikator kualitas tetap, tetapi berdasarkan data hasil survei terbaru terhadap sekolah. Yang kedua, asesmen kompetensi minimum. Asesmen kompetensi minimum maksudnya siswa mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Dalam hal literasi, siswa dituntut untuk berpikir logis agar dapat mengabstraksi maksud dan tujuan dari materi. Dalam hal numerik, siswa dituntut untuk menemukan konsep dasarnya untuk menyelesaikan masalah yang lebih luas. Yang ketiga, pemerataan kualitas pendidikan hingga ketiga T. Pemerintah membuat kebijakan afirmasi dan pemberian kuota khusus bagi siswa yang tinggal di daerah 3T. Strategi Merdeka Belajar. Strategi Merdeka Belajar ada 10. Yang pertama, menerapkan kolaborasi dan pembinaan antar sekolah, seperti TK, SD, SMP, SMA, dan juga sekolah informal, seperti sekolah penggerak, program pembelajaran sebaya pengelolaan dan administrasi bersama pendidikan formal yang berbasis nilai. Yang kedua, meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah dengan memperbaiki sistem rekrutmen, meningkatkan kualitas pelatihan, penilaian, serta mengembangkan komunitas atau platform pelajaran. Yang ketiga, membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi yang berpusat pada siswa, interdisipliner, relevan, berbasis proyek, dan kolaboratif. Yang keempat, memperbaiki kurikulum nasional, pedagogi, dan penilaian melalui penyederhanaan konten materi, fokus pada literasi dan numerasi, pengembangan karakter berbasis kompetensi dan fleksibel. Yang kelima, meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi yang merata melalui kerjasama dengan pemerintah daerah dan melakukan pendekatan yang bersifat personal dan konsultatif, serta memberikan penghargaan berdasarkan prestasi. Strategi Merdeka Belajar yang keenam adalah membangun sekolah atau lingkungan belajar masa depan yang aman dan inklusif. Membangun sekolah atau lingkungan belajar masa depan yang aman dan inklusif memanfaatkan teknologi kolaboratif, kreatif, sistematis, berbasis pengalaman. Yang ketujuh, memberi insentif atas kontribusi dan kolaborasi pihak swasta di bidang pendidikan. Maksudnya memberikan insentif atas kontribusi dan kolaborasi pihak swasta di bidang pendidikan dengan cara insentif pajak, kemitraan swasta publik, ekonomi, keuntungan yang lebih benar. Yang kedelapan, mendorong kepemilikan industri dan otonomi pendidikan vokasi. Maksudnya itu mendorong pembelajaran dan pembiayaan pendidikan melalui sumbangan sektor swasta atau CCR. Yang kesembilan, membentuk pendidikan tinggi kelas dunia. Maksudnya itu
membentuk pendidikan tinggi kelas dunia yang merupakan diferensi misi pendidikan sebagai pusat unggulan serta memperseral hubungan dengan industri dan kemitraan global. Yang ke-10, menyederhanakan mekanisme, maksudnya itu akreditasi dan memberikan ekonomi lebih yang bersifat sukarela, berbasis data, merujuk pada perspektif terbaik tingkat global serta melibatkan industri atau komunitas. Metode Merdeka Belajar 1. Pengembangan pola pikir, menekan kemampuan kognitif siswa, artinya siswa ditantang untuk berpikiran kritis dengan analisa yang baik. Yang kedua, inovasi di tingkat pendidikan, pemerintahan menghapus penilaian UN dan mengganti menjadi penugasan dan portofolio agar siswa mampu berinovasi. Terdapat instrumen dan penyesuaian masalah. Yang ketiga, meningkatkan kecerdasan siswa. Pemerintah telah merancang standar khusus agar siswa Indonesia terlatih kemampuan kognitifnya. Media Merdeka Belajar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, jaringan internet stabil. Yang kedua, instrumen pembelajaran berbasis digital. Yang ketiga, guru atau mentor profesional dan berkualitas. Jadi untuk media merdeka belajar itu memakai 3. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya dan teman saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.